Hasil praktis MotoGP Jerman 2025 sudah diketahui. Saling berebut posisi teratas, Fabio Di Gia gusur Marquez di detik akhir, sementara Bagnaia kembali merana berada di posisi ke-9. Yuk, simak berita selengkapnya. Fabio Di Giannantonio sukses mengalahkan Marquez bersaudara di sesi praktis MotoGP yang berlangsung di sirkuit Sachsenring. Sejumlah pembalap sempat bersaing ketat di awal latihan. Putaran pertama sempat dipimpin Pecco Bagnaia namun tak lama kemudian berhasil dilewati Marc Marquez. Fabio Di Giannantonio kemudian melesat namun kembali dilewati Marc Marquez. Sementara Marco Bezzecchi sempat mengalami crash di tikungan terakhir, beruntung ia masih bisa melanjutkan sesi. Marc Marquez mampu memimpin catatan waktu tercepat hingga 30 menit dibuntuti Fabio Di Giannantonio dan Francesco Bagnaia di posisi kedua dan ketiga. Memasuki 5 menit terakhir persaingan mulai panas, Fabio Quartararo sempat merangsek ke posisi 2. Akan tetapi Di Giannantonio mampu membuat kejutan di menit-menit akhir. Pembalap Italia itu berhasil mencatat waktu tercepat di lap terakhir dengan torehan 1 menit 19,071 detik. Sementara posisi kedua-ketiga masing-masing dihuni Alex Marquez dan Marc Marquez. Sementara rekan setimnya, Pecco Bagnaia harus puas bertengger di posisi ke-9. Iya, MotoGP 2025 memang menjadi musim yang berat bagi seorang Francesco Bagnaia dalam menjalankan perannya sebagai rider utama di tim pabrikan Ducati. Bagaimana tidak? Murid kebanggaan Valentino Rossi tersebut harus merasakan sulitnya menjadi rekan setim Marquez yang tampil menjanjikan pada 2025. Setidaknya hingga 10 seri MotoGP 2025 bergulir, pilihan Ducati dengan merekrut rider berjuluk Baby Alien itu tidak salah. Saat rentetan kesuksesan didapatkan Marquez pada musim ini, sorotan tajam harus diterima Bagnaia sebagai orang yang sudah berada di tim ini sejak 2021. Pembalap asal Italia tersebut kesulitan dalam mengerahkan segenap potensi yang ada dalam kuda besinya dengan baru mendapatkan 1 kemenangan saja. Ketimpangan performa yang ditunjukkan Bagnaia dan Marquez sejauh ini tidak mengundang kejutan untuk Stefan Bradl sebagai test rider Honda. Pria asal Jerman tersebut menilai bahwa apiknya penampilan Marquez justru menjadi alarm bahaya bagi Bagnaia dengan beberapa alasan. Bagnaia mungkin mulai terpinggirkan karena pembalap yang identik dengan nomor 93 itu sudah menunjukkan kapasitasnya saat masih di Gresini Racing. Di mata Bradl, Marquez merupakan pembalap yang akan menentukan kemenangan Ducati dalam setiap seri balapan. Lebih lanjut, Bradl menilai Ducati telah melakukan langkah berani dengan menyusun line-up dari 2 rider juara dunia. Dan bagi Bradl sendiri, Ducati disebut sudah keterlaluan menjadikan Marquez sebagai rekan setim Bagnaia yang baru saja kehilangan gelarnya. Memiliki 2 pembalap tangguh dalam satu tim tidaklah mudah, salah satunya harus menang dan itu adalah pilihannya. Ducati membiarkan para pembalap bertarung, Marquez menyukai perdebatan seperti ini, kompetisi seperti ini, kata Bradl dikutip laman resmi Motosan. Sudah jelas bahwa dengan dukungan dari tim, hanya akan ada satu orang yang menentukan kemenangan. Saya pikir Marquez akan menang, lanjut Bradl. Di FP1 MotoGP Jerman 2025 Marquez berakhir sempurna dengan menjadi yang tercepat. Pembalap berusia 32 tahun itu tidak terbendung untuk menduduki urutan pertama dengan waktu terbaiknya 1 menit 20,372 detik. Sementara itu, Bagnaia belum mampu meningkatkan catatan waktunya dengan masih tertahan di urutan ke-9 hingga bendera finish berkibar. Dalam menatap balapan MotoGP Jerman hari ini, Marquez membawa modal yang sangat positif. Pasalnya rider asal Spanyol itu selalu menang di 3 seri terakhir MotoGP 2025. Hat-trick kemenangan di IP Aragon, Italia, dan Belanda itu tak hanya di balapan utama saja, tetapi juga di sprint race. Hal tersebut membuktikan betapa gacornya Marquez saat ini. Tak heran, Marquez kembali dijagokan untuk menang di MotoGP Jerman 2025. Belum lagi dengan statusnya yang merupakan rajanya sirkuit Sachsenring. Sejauh ini, sejatinya hanya 2 pembalap yang bisa memberikan tekanan untuk Marquez. Salah satunya adalah sang adik Alex Marquez yang kini duduk di peringkat kedua pada klasemen sementara pembalap MotoGP 2025. Sementara rekan setim Marquez yakni Francesco Bagnaia diharapkan juga bisa memberikan perlawanan kepada Marquez di Sachsenring. Sayangnya, saat ini Bagnaia masih belum konsisten karena kesulitan beradaptasi dengan motor Desmo EP25. Tak hanya Bagnaia, nama-nama pembalap seperti Marco Bezzecchi, Fabio Di Gia, Franco Morbidelli, Fabio Quartararo mungkin saja bisa memberi kejutan dan mampu membuat perlawanan. Setelah menaklukkan trek-trek yang sulit, Marquez mengatakan Sachsenring adalah sirkuit yang berbeda karena cocok dengan gaya balapnya.
Marquez memiliki kekuatan pada tikungan kiri yang membuatnya semakin sulit dikejar karena lintasan di Sachsenring berlawanan arah jarum jam. Marquez kini berjanji akan tampil lebih menyerang dan tanpa ampun untuk memberikan celah kepada lawan-lawannya. Ini akan menjadi akhir pekan yang jelas lebih menyerang. Mugello dan Assen setidaknya di atas kertas, bukanlah sirkuit yang cocok untuk gaya balap saya, kata Marquez dilansir laman resmi Ducati. Di Sachsenring ceritanya sedikit berbeda, trek ini sangat cocok dengan gaya balap saya dan itu adalah sesuatu yang harus kami manfaatkan, jadi dibandingkan dengan Grand Prix sebelumnya, kami akan lebih agresif, tutur Marquez. Sementara itu, rekan setim Marquez yaitu Francesco Bagnaia masih optimistis menatap balapan MotoGP Jerman 2025. Bagnaia meyakini balapan MotoGP Jerman akan tetap berjalan kompetitif. Sachsenring sendiri memanglah bukanlah sirkuit yang bersahabat dengan Bagnaia. Pembalap asal Italia ini tercatat hanya sekali menang di Sachsenring selama berlaga di kelas MotoGP. Namun Bagnaia pede dan yakin akan tampil kompetitif dan mampu bersaing dengan Marquez di trek tersebut. Saya rasa trek ini tidak sepenuhnya cocok untuk saya, tetapi musim lalu saya selalu kompetitif dan saya senang membalap di sini, kata Bagnaia dilansir dari motorsport.com. Saya tahu Mar sangat cepat di sini tetapi kami akan mencoba menikmatinya. Saya rasa kami akan memiliki beberapa hal bagus untuk diuji coba akhir pekan ini, jadi kita lihat saja nanti, ujar pembalap asal Turin itu. Di sisi lain Fabio Quartararo tak berhenti mengeluarkan peringatan kepada tim Monster Energy Yamaha. Ia mengaku sangat rindu meraih kemenangan, terutama di MotoGP 2025. Quartararo baru sekali mencicipi podium di musim ini pada MotoGP Spanyol 2025 April silam. El Diablo belum bisa mengoptimalkan performanya sekalipun mencatat 4 kali pole position di kualifikasi. Sementara, kemenangan terakhirnya sudah cukup lama yakni pada edisi MotoGP Jerman 2022 yang kebetulan pekan ini akan kembali digelar balapan di sana. Pria asal Prancis tersebut mengaku sangat butuh kemenangan dan rindu merasakan sensasi bertarung di baris depan sekaligus nikmatnya berada di podium tertinggi. Mengapa saya memberi banyak tekanan pada mereka Yamaha Team? Karena saya tidak punya banyak waktu lagi. Saya perlu merasakan kebahagiaan berada di depan. Itulah yang benar-benar saya butuhkan saat ini, kata Quartararo dikutip dari Motosan. Saya butuh proyek kemenangan sekarang, itu sesuatu yang sangat penting bagi saya, untuk kesehatan mental saya, tukas Quartararo. Sang juara dunia MotoGP 2024, Jorge Martin, kena semprot CEO Dorna Sport, Carmelo Ezpeleta karena masalah kontrak dengan Aprilia Racing. Ezpeleta mengingatkan Martin tak boleh ikut MotoGP musim depan jika permasalahan dengan Aprilia tak selesai. Jorge Martin saat ini sedang menepi karena cedera panjang sejak tes pramusim. Dia sempat absen dalam 3 balapan awal, kemudian membalap kembali pada seri balapan keempat di Qatar. Sayangnya, Martin kembali mengalami insiden dalam balapan tersebut. Senyampang dengan itu, Martinator sendiri sudah mengumumkan akan mengakhiri kontrak dengan Aprilia Racing. Pembalap asal Spanyol itu mengaktifkan klausul yang membuatnya berhak meninggalkan tim. Manajer Jorge Martin, Albert Valera mengatakan kliennya bebas kontrak untuk kejuaraan musim 2026. Namun demikian, Aprilia Racing merasa tak setuju dengan klausul tersebut. Pernyataan resmi tim menegaskan bahwa Martin masih bersama Aprilia Racing untuk MotoGP 2026 sesuai kontrak yang berlaku. Situasi ini membuat Dorna Sport selaku pemegang hak komersil MotoGP angkat bicara melalui sang CEO, Carmelo Ezpeleta. Dia mengatakan, Martin harus menghormati kontrak yang berlaku kecuali jika hakim pengadilan membuat keputusan yang berpihak padanya. Jika kedua belah pihak memiliki niat dan ingin mengakhiri kontrak itu mungkin saja. Jika salah satu pihak mengatakan bahwa kontrak masih berlaku, hakim yang tercantum dalam kontrak harus memutuskan siapa yang benar, kata Ezpeleta dikutip dari Crash. Ezpeleta menegaskan, Martin tidak akan diizinkan untuk balapan selama permasalahan kontrak dengan Aprilia Racing belum selesai. Itu artinya, Martin tidak boleh membalap dengan tim lainnya pada MotoGP 2026 selama masalah dengan Aprilia Racing urung kelar. Kami tidak akan mengizinkan siapapun memasuki kejuaraan tanpa persetujuan dari pihak lain bahwa kontrak telah diputus atau keputusan dari pengadilan yang mengaturnya. Kami tidak akan mengizinkan itu, tegas Ezpeleta. Sehubungan dengan itu, Aprilia Racing juga kembali menegaskan bahwa Martin masih merupakan pembalapnya pada 2026. CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola setuju dengan pernyataan Ezpeleta. Posisi kami masih sama, pembalap itu masih terikat kontrak dengan kami. Dan seperti yang dikatakan Carmelo, jika seorang pembalap terikat kontrak dengan kami, tidak bebas dari Aprilia, pembalap itu tidak bisa pergi kemanapun, ujar Rivola.